Selamat datang kembali ke channel Gadget and Lifestyle. Kepada yang belum subscribe, sila tekan button subscribe, like, dan share. Terima kasih. Selepas beberapa kali melakukan pembedahan plastik bagi mengubah penampilannya, Lucinta Luna mulai menyesal dengan tindakannya karena taksub untuk kelihatan cantik. Meskipun ramai yang memuji wajah terbarunya, selebriti transgender ini memberitahu terdetik rasa berdosa disebabkan tindakannya sebelum ini. Saya salah seorang yang mengikut nafsu. Dosa atau tidak, itu adalah urusan saya dengan Tuhan. Saya sudah pergi sejauh ini, saya bagaikan tidak sadar karena mau kelihatan cantik. Sekarang saya menyesal, katanya menerusi temu bual dengan Denny Sumargo di saluran YouTube miliknya. Bercakap tentang keputusan untuk melakukan pembedahan plastik sebelum ini, kata Lucinta Luna, ia dibuat secara drastik selepas hanya sekali sesi konsultasi bersama dokter. Ketika itu, dia tidak berpikir panjang, walaupun pada awalnya hanya untuk mendapatkan nasihat dokter saja. Selain menukar bentuk wajahnya, Lucinta turut melakukan pembedahan membuang halkum supaya lebih yakin bahwa dirinya seorang wanita. Ada yang bilang katanya ya, ada yang bilang, ini gue gak tahu benar, penyesalan terbesar lu adalah operasi rahim itu. Iya. Iya. Iya, gue nyesel banget. Itu, tapi nggak apa boleh dikatakan ya kan, Luna ya kan? Iya, itu semua kan kembali lagi ke manusia ya. Manusia itu kan nggak ada puasnya. Ya mungkin gue salah satu manusia yang paling sangat-sangat serakah. Yang ngerasa kalau gue tuh istilahnya, udahlah gue berani begini, tapi nggak tahu penyesalan di akhirnya tuh bakal kayak gimana. Gue tuh ngerasa kayak, aduh, kok gue udah sejauh ini udah ngelakuin kayak gini. Gue harus kayak gimana lagi gitu loh. Mundur nggak bisa, maju pun juga nggak tahu mau sampai di titik apa gitu gue bakal seperti itu. Iya, itu ada yang bilang seperti itu. Kalau bisa putar waktu ke belakang, apa yang lu pengen tidak lakukan, Luna? Ya gue nggak mau terakhir seperti ini, Bang Din. Itu satu ya? Iya, itu satu ya, maksud aduh. Itu bukan suatu hal yang ya. Maaf ya Luna ya. Maaf yang ngingetin lagi, gue tahu lebih enak melupakan daripada mengingat ya. Iya, makanya gue kalau ingat masa lalu gue tuh pahit banget perjuangan gue. Nggak tahu ya apa, gue juga ngerasa gue tulang punggung keluarga waktu mama gue masih ada. Bokap gue udah meninggal waktu gue SD. Gue tinggal di gang kecil yang dimana tuh gue keluarga besar tapi gang kecil, gang sempit kayak gitu. Terus mak gue tuh bener-bener ngebesarin anak-anaknya sampai gede. Terus mak gue pernah ngomong sama gue, Lun, nanti kamu kerja jadi ini ya, kamu cita-cita kamu harus kayak gini ya. Gue tuh maksudnya gue nggak bisa gitu ngewujudin apa yang mak gue pengen gitu, karena gue ngerasa sebetulnya jati diri gue, ya gue pengennya kayak gini, cuma gue kayak terpaksa kayak gitu loh Bang. Gue ngerasa, aduh, gimana ya, sebetulnya ini bukan gue banget. Gue dulu pernah sekolah STM loh, disuruh sekolah STM. Biar lebih laki. Bukan lebih laki maksudnya. STM itu nggak menutup kemungkinan hanya jadi kayak yang apa namanya tuh mekanik. Lebih mandiri lah. Ada juga kan yang STM tuh yang langsung yang jadi di IT-nya gitu, di komputer. Cuma gue nggak bisa menuhin itu semua. Dikasih gue kerja keras yang seperti itu pun gue nggak bisa gitu, karena gue lemah. Sampai gue dibully di sekolah STM itu, gue sampai di pelecehan ada, gue dilecehin kayak gitu. Ya di situ gue mikir lagi, kayaknya gue nggak bisa. Gue harus pasrah, maksudnya ya hidup gue sebetulnya harus kayak gini gitu loh. Terima aja. Iya, gue terima aja, maksudnya gue harus nyempurnain diri gue. Sebelum batin gue tuh menolak gue seperti itu gitu loh. Gue tuh harus ngerubah. Kalau masalah dosa, jelas dosa. Tapi gue ya kembali ke manusia itu juga. Maksudnya kan gue salah satu orang yang serakah ya. Udahlah, mau dosa atau enggak itu kan urusan gue sama Tuhan. Makanya gue ngelakuin hal-hal seperti ini. Gue sampai sejauh ini tiba-tiba operasi, gue tuh ngerasa kayak nggak sadar loh Bang. Tahu-tahu gue udah sejauh ini, udah
cantik aja. Makanya gue pengen ngajak lu ngobrol di sini supaya paling nggak kan maksudnya kita kan teman lah ya. Kalau lu nganggap gue teman, gue tuh sangat mengagumi sisi kelembutan yang ada dalam diri lu, ya kan? Karena menurut gue lu tuh adalah orang yang jujur, orang yang berusaha untuk terbuka, orang yang berusaha untuk berubah, orang yang berusaha untuk lebih baik. Cuma kan kita kan harus berdialog supaya kita tuh sadar kita udah sejauh mana. Kalau enggak kan tahu-tahu kita udah ada di mana dan ujungnya apa. Kan pertanyaan terakhirnya adalah apakah seorang Lucinta Luna kepengen punya keturunan atau enggak? Nah itu kan jadi pertanyaan. Dulu gue pengen bang, Iya. cuma gue nggak berpikir panjang pada saat itu. Tapi gue denger gini nih Lun gue denger. Di sekarang kan ada bayi tabung kalau gue nggak salah. Jadi sperma si laki-laki dan sel telur si perempuan itu akan digabung di luar. Gue udah pernah ngelakuin itu. Serius lu? Iya, di Damansara, Kuala Lumpur. Jadi gimana? Jadi waktu gue sama mantan gue Gue dulu, baru tahu ini. dulu mantan gue yang dulu buci. Mm-mm. Jadi kita pengen ngelakuin itu. Kita Diambil nih. ke apa hospital Alpha Facility itu daerah Johor Baru, Damansara. Oke. Terus tiba-tiba udah dicek, dia dicek, gue dicek, sampai gue dibuka kan, ini gue vagina gue dimasukin ini, dilihat-lihat Alat gitu, lah. alat. Terus dokter bilang gitu, ini impossible, karena kan gue jujur dong sama dokternya, impossible, soalnya kamu nggak ada maksudnya nggak ada sel-sel rahim, bilang gitu. Selnya udah nggak ada. Iya, gue udah nggak ada, maksudnya sel itu, Iya, paham gue. sel madunya gue udah Iya. nggak ada. Yang putih-putih kental itu. Iya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada sama sekali. Tapi pasangan gue ada. Iya pasangan lu ada. Iya. Lu udah nggak ada. Gue udah nggak ada, jadi gue udah nggak bisa. Di situ gue nangis, udah pas pulang gue nangis, udah bayarnya mahal lagi gitu. Gue nangis kan. Kalau gue nyesel kalau kayak gini. Kalau kayak gini siapa ya? Gue nggak punya keturunan. Entah kalau tiba-tiba gue udah tua, udah nenek-nenek, terus nggak ada gitu loh. Maksudnya dari darah keturunan gue tuh yang bisa bisa merdekain gue gitu loh, ngejaga gue. Tapi ya udahlah, mungkin emang udah penyesalan gue tuh titik terendah gue pada saat itu kan. Akhirnya gue balik lagi ke keluarga, ada kakak gue yang udah punya anak, tapi kan udah kebanyakan anak, akhirnya gue ambil gitu. Jadi anak-anak. Ponakan gue jadi anak angkat gue. Itu mungkin yang dialami almarhum dulu ya. Almarhum bunda. Iya kayaknya. Iya. Iya gitu lah bang, intinya iya nyesel sih, gue nyesel Gue banget. paham. Pokoknya intinya gini Lun ya. Semoga obrolan ini akan jadi catatan kalau one day lu udah tua, lu lagi lemah, lu butuh bantuan, lu kabarin gue. Ya mungkin gue nggak bisa membantu seperti apa yang lu mau, tapi gue akan coba hadir di situ. As a friend, as your family, sebagai keluarga. Iya bang Denny, makasih ya. Sama-sama ya Lun ya. Ya Allah bang Denny. Oh my god. Gue sedih dengernya. Udahlah. Udah itu aja. Aduh sedih loh gue ngobrol Luna. Boleh peluk nggak? Boleh dong bang Denny. Asik. Bang Denny. Nah. Oh ternyata.